hadirat Tuhan yang paling pekat di ruangan ini dan saudara masih belum merasakan apapun. Saya ulang kalimat saya. Hadirat Tuhan di ruangan ini bisa sangat pekat, sangat kuat, dan kau masih belum merasakan apapun. Bisa enggak? Sangat bisa. Karena gini, kita bisa membawa rusa ke sungai, tapi kita tidak pernah memaksa rusa itu untuk minum. Ya, hadirat Tuhan bisa sangat kuat, tapi ketika saudara masih menutup mulut saudara, menutup pintu hatimu, nggak mungkin saudara, ayo rusa minum dulu, saudara masukin kepalanya di air untuk dia minum, nggak bisa. Saudara boleh panggil Benny Hinn sekalipun, tapi kalau kau nggak pernah buka hatimu untuk kau menerima yang besar dari Tuhan, stuck. Makanya banyak orang kekristenannya, rohaninya stuck, berhenti di gitu-gitu aja. Saya tahu nggak bahwa hidup kita ini bukan mengenai kita, hidup kita selalu ada ceritanya Tuhan. Saudara dan saya tidak sedang menulis cerita hidup kita sendiri. Thor, the host of revival, tidak sedang menulis cerita untuk Thor. No, kita sedang menulis the story, cerita Tuhan. Kita sedang melanjutkan cerita Tuhan yang pernah ada. Katakan amin. Banyak orang salah karena tiba-tiba kita pikir itu tentang keluarga kita. Kita pikir itu tentang anak kita. Kita pikir itu tentang gereja kita. Tuhan di atas. Kamu di sana untuk melanjutkan ceritaku. Kejadian sampai Wahyu itu semua ceritanya Tuhan. Daud itu luar biasa, tapi dia cuma bagian kecil dari cerita Tuhan yang besar. Saudara dan saya adalah bagian kecil dari cerita Tuhan yang besar. Setuju katakan amin? Jadi jangan kita bikin cerita hidup kita sendiri. Seringkali kita bikin, oh ini menurutku, ini bukan saudara suka atau tidak suka, saudara. Ini bagaimana Tuhan suka atau Tuhan tidak suka. Katakan amin, saudara. Betul. Saudara harus mencintai firman. Ya, saudara harus mencintai firman seperti saudara mencintai penyembahan. Karena kebenaran itu ada di firman Tuhan. Kau harus menangkap bahwa Tuhan, aku pengen hidup seperti apa yang engkau mau. Aku pengen belajar mengenali, menulis ceritamu. Hidup di dalam panggilan Tuhan bukan 1-2 hari. Saya punya mimpi, kesaksian dulu sebentar. Saya punya waktu kecil, umur 7 tahun. Saya itu sudah dipersiapkan untuk jadi artis rohani. Haleluya. Udah ketemunya sama One Way. Kita tahu zaman dulu One Way Band, Bobby, Tommy, pemain keyboardnya. Itu teman semua, teman saya semua. Saya pikir saya akan jadi mereka satu hari nanti. Sampai disekolahkan di Amerika, supaya bisa jadi artis rohani. Mau berangkat Amerika aja ketemunya Sydney. Ya. Berangkat ketemunya sini di pesawat gitu ketemu sini. Oh aku nanti, oh oke lah gambarannya seperti itulah. Ganteng-ganteng gimana gitu lah ya. Haleluya. Ya. 2004 saya belum selesai kuliah. Tuhan panggil saya untuk melanjutkan bukan cerita saya lagi, ceritanya Tuhan. Tiba-tiba dari 2004 itu saya diutus ke Papua. Saya diutus pergi ke pulau-pulau. It's not my way, Lord. Ini bukan jalan yang pilihanku. Ini bukan pilihan saya jalan ke artisan, kata haleluya. Ya. Tapi Tuhan kasih saya jalan yang Papua, 1,5 bulan tinggal di sana, di pulau terpencil tanpa sinyal. Saya ngalami sejak 2010 saya keliling Indonesia, bukan di kota-kota besar, di pulau-pulau yang listrik pun kadang nggak ada. Beli air harus di pulau seberang. Saya alami ya. Bagaimana hidup? Tapi ya Tuhan, ini bukan cerita saya. Tiba-tiba Roh Kudus cuma ngomong, loh, yang suruh nulis cerita hidupmu siapa? Ini bukan ceritamu, itu ceritaku. Aku yang pilih kamu. Benar ya, firman Tuhan, I choose you, untuk kamu bisa menggabung dalam keluarga kerajaan, melanjutkan cerita Tuhan untuk Lampung, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Jadi ketika kita bisa menggabungkan hidup kita dan Tuhan ngomong I choose you, itu kasih karunia terbesar, saudara. Amin. Jangan, saya tuh kalau ngomong terlalu ekstrim. Beberapa orang ngomong poin itu kalau ngomong seenaknya. Ngomong, kubur mimpimu. Loh, mimpinya sudah ngubur. Ketika kamu mengubur mimpimu, yang tumbuh itu mimpinya Tuhan, ya. Betul nggak? Banyak orang, wah aku punya mimpi gini, udah percayalah. Kalau saudara benar-benar ikut Tuhan yang benar, we have no dream. Mimpinya cuma satu, apa yang Tuhan mau terjadi di bumi. Haleluya. Apa yang Dia mau, itu yang kita mau. That's it. Tidak ada kepentingan untuk jadi sukses, kepentingan jadi besar. Untuk membuat saudara jadi besar itu gampang. Nah, Tuhan kita hebat dan luar biasa, betul. Tapi untuk sudah mengikuti the road, tadi lagu tadi yang menyatakan the road, jalan yang Tuhan mau, tak gampang. Harganya seluruh hidup kita, harganya sedalam engkau mau. Oke, saya masuk ke firman Tuhan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11.
Saya tidak baca lama-lama karena ini saya dikasih tema tentang misi, saudara. Saya akan bagi apa yang Tuhan taruh di hati saya buat saudara. Ini panggilan pertama, murid-murid jadi penjalam ikan menjadi penjalam manusia. Lukas 5 ayat pertama, nanti sekiranya sampai ayat berapa? Haleluya. Saudara excited? Amin. Amin. Sudah makan? Belum. Setelah ini kita makan. Haleluya ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai di Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Garis bawahi, ada dua perahu ya di tepi pantai ya. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, ini karena kepintaran biasanya kita ngomong sama Tuhan, kayak Petrus ini kan keras kepala, jadi ngomong, Tuhan aku sudah mencari sepanjang malam, sudah bekerja keras, tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkur ke depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah padaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepadanya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Satu perikop firman Tuhan, panggilan mula-mula bagaimana murid Yesus dipanggil untuk jadi penjara manusia. Kita tahu cerita itu. Tapi saya akan kembali ke pewahyuan yang Tuhan taruh di hati saya. Coba kembali ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua ketika ngomong sudah, ada dua perahu. Alkitab itu kalau nulis detail, saudara. Ada maksud-maksud terselubung di dalam firman yang kau harus tahu. Ada dua perahu, tapi Tuhan pilih satu, betul ya? Tuhan pilih perahunya Simon. Dia masuk, yang satu gimana? Ya dipilih. Dia pilih sesuatu yang Tuhan mau. Aku mau yang perahunya Simon. Saya dikasih Tuhan. Hari ini, kalau Tuhan pilih saudara, itu bukan karena tanpa maksud. Saudara harus tahu. Ketika ada dua perahu, kok bukan adikku yang jadi hamba Tuhan ya? Wah ini, kok bukan dia ya? Kenapa aku? Banyak orang mempertanyakan ketika Tuhan memilih saudara. Saya tanya Tuhan, kenapa saya? Saya pernah protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Oh kasih aku mimpi Indonesia. Ya, kita 2010 berdoa Pak Jokowi. Nangis anak SMP SMA kita berdoa Tuhan. Tiba-tiba ada suara kenabian keluar Santo. Dari persekutuan kita. Dari Solo akan lahir pemimpin ketinggian nasional. Pak Jokowi belum ada waktu itu. 2012 Pak Jokowi jadi gubernur, saya nangis di depan TV One. Kenapa saya ingat perbuatan itu? 2014 nangis lebih kencang sebenarnya. Sebenarnya sih histori sekarang. Tapi dimulai lutut-lutut. Kenapa kami bisa protes sama Tuhan? Kami cuma segerombolan anak kecil. Tapi ketika Tuhan pilih kita, saudara, karena dia sudah mengerti masa depan saudara lebih baik ketika saudara membiarkan Tuhan untuk masuk ke kapal saudara. Amin. Pertanyaannya malam ini buat kamu, boleh nggak kalau Yesus pilih kapalmu, bukan pilih kapal yang lain? Kalau Tuhan, Yesus, aku mau masuk ke kapalmu, kan? Boleh itu panjang loh ceritanya, saudara. Ketika Yesus masuk ke dalam kapal, kemudian nakodanya, berarti apa? Semau dia dong, bukan semau lo, kan gitu kan? Kalau Yesus yang masuk ke dalam perahumu, berarti apa? Dia yang kendalikan semuanya. Saya dapat satu ayat, tolong terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Lukas 9 ayat yang ke-23. Saya buka dulu saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, nanti ada terjemahan The Message yang saya mau bagi buat saudara. Lukas 9 ayat 23. Haleluya. Ayatnya ngomong seperti ini. Kata mereka kepada semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan
mengikut aku, karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Coba terjemahan The Message ini perhatikan. Saudara kan sudah pintar-pintar bahasa Inggris, lagumu dari semua Inggris semua ya. Saya bacain. Then he told them, kok salah ya? Oh ya, anyone who intends to come with me has to let me lead. Benar loh? Statementnya jelas. Setiap orang yang mau mengikut aku, biarkan aku yang memimpin. Betul ya? Kalimat berikutnya saya lebih senang. You are not in the driver's seat. I am. Wah, statementnya jelas. The Message saudara. Kamu bukan di tempat setirmu loh. Aku yang setir hidupmu loh. Kejam saudara. Tuhan, kok lembah terus ya? Kok dalam banget hidupku di bawah? Kenapa keluargaku kok seperti ini Tuhan? Tenang apa? Dan kamu tuh tenang aja. Kalau aku in the driver seat, ya asal ada aku kayak gitu. Asal ada Tuhan. Kalimat berikutnya lebih serem lagi. Don't run from the suffering. Embrace it. Peluk itu penderitaan. Berat ini Pak Henry ini. Pak Pendeta ini kalau ngomong, ini saya ngomong The Message bukan saya. Ya, follow me and I will show you how. Clear loh kalimatnya. Kalimat berikutnya nih, self-help is not help at all. Kalau mau menolong dirimu itu nggak nolong sama sekali loh. Ya, kalimat berikutnya, self-sacrifice is the way, my way to finding yourself, your true self. Jadi ketika kamu ingin menemukan identitas dirimu, surrender. Self-sacrifice is the way. Semakin saudara mahir dalam menyerahkan hidupmu, semakin kau Tuhan masuk ke kapalku, semakin kau menemukan identitas dirimu. Haleluya. Saya ulangi ya. Semakin ngomong Lord, I give myself away, kan gitu. I give myself away so you can use me. Itu kan lagu lama kan? Tuhan, I give myself away Tuhan, so you can use me. That's it, saudara. Saya mau lampung untuk Tuhan, serahkan semuanya sama Tuhan. Biarkan dia masuk ke kapal. Jadi orang ngomong Tuhan, aku mau api. Saya tadi ketawa ya. Anak, I want a fire. Dia dikirim api gosong loh. Haleluya. Api itu memurnikan loh. Ini betul. Ketika tempat ini ada api besar yang kuat, yang terjadi apa? Pemurnian. Yang tidak murni akan tidak kuat di tempat ini. Sorry ya. Ya betul, yang tidak murni akan, wah kok gini ya? Kok gitu ya? Betul ya? Kok seperti ini ya? Kenapa? Banyak pertanyaan yang akan keluar. Karena tidak nyaman. Api itu kadang-kadang bikin tidak nyaman. Ya. Tapi itu Tuhan. Karena Tuhan itu murni. Kita ketemu dia ada pemurnian yang pasti terjadi satu hari demi satu hari yang lain. Sebab itu sudah harus belajar. Tuhan ketika kau masuk ke kapalku Tuhan, satu hal yang Tuhan katakan apa? Kau akan mulai dibersihkan. Percayalah. Firman Tuhan saya ngomong, Tuhan banyak pekerja sedikit. Yang masalah itu selalu pekerjaannya, saudara. Bukan tuanya. Katakan amin. Lihat kanan kirimu, masalahnya dulu. Masalahnya itu bukan di tuanya. Kita yang bermasalah. Males, ya toh. Nggak ngerti, nggak tajam ikut Tuhan di marketplace, cuma jam 8 sampai jam 4 cuma cari cuan. Haleluya. Cuan bocuan ya dah. Kerja cari uang. Dan kamu lupa ya, akhir zaman ini musuhnya cuma dihadapkan dua, pilih aku atau pilih mamon. Haleluya. Dan seringkali kita lupa, kita nggak tanya Tuhan. Di luar sana, pada teman-temanmu di sampingmu tuh butuh Tuhan loh bos. Saya ingat satu kali satu kesaksian ya, ada anak kelas 3 SMP, SMA. Itu dilawat Tuhan mati-matian. Dia nangis dapat api belas kasihan. Kenapa? Dia membiarkan Yesus masuk ke hidupnya. Betul-betul dihabisi. Self-sacrifice dia enggak apa-apa tidak. Dia datengin saya, dia maki-maki saya. Datang maki-maki, pendetanya dimaki-maki luar biasa. Wah Henry, kenapa enggak dari dulu? Saya mengalami ini. 3 minggu lagi aku sudah lulus. Teman di sampingku belum kenal Yesus, masih pakai aksesoris. Ya tak aksesoris ini lah. Masih pakai itu udah. Belum kenal Yesus, aku belum 3 tahun aku jejer sama dia. Tapi dia sedang menuju neraka dan aku nggak melakukan apapun. Dia dapat api belas kasihan Tuhan. Dan dia
benar-benar pengen berbagi sama dia. Kok bisa udah? Ada orang yang sangat berkobar, ada orang yang biasa-biasa aja gitu, santai aja ya. Lu mau neraka ya udahlah, surga juga boleh gitu. RT berapa surga ya? Alhamdulillah. Yesaya 66 ayat pertama ngomong gini, rumah apa yang kamu bikin buat aku? Rumah yang model apa yang kamu mau bikin buat Tuhan? Ya. Di dalam hidup kita itu sudah ada Roh Kudus. Tapi seringkali kau tidak pernah membiarkan Roh Kudus memilikimu. Kita punya Roh Kudus, tapi ketika kau membiarkan Roh Kudus memilikimu, itu cerita berbeda, kan? Itu cerita yang sangat berbeda. Tiba-tiba hidupmu tuh beda gitu. Saya sulit cerita. Saya hanya bisa saudara mengalami. Ketika kau mengalami sendiri di hati kecil saudara, kau tidak akan pernah bisa berhenti. Kau akan seperti orang gila. Orang melihat awal-awal saya pelayanan, saya berangkat sampai ada pemain musik gereja lain datang ke nanyain saya, kamu ke Papua 1,5 bulan, 1 bulan, untungnya apa untungnya? Yang ngomong, ya ampun Tuhan, tanyain untungnya, ya rugi terus ya. Tiketnya aja sekarang 10 juta berangkat ke Papua bos. Kalau untungnya cuma dihitung dari sudut pandang jasmani, duit dan tenaga waktu, ya habis saudara. Saya pasti rugi terus. Kamu salah tanya sama saya seperti itu. Pertanyaanmu yang salah, tidak perlu tak jawab. Tidak perlu jawab, pertanyaannya salah kok. Ikut Tuhan itu kasih karunia. Ketika kita membiarkan Tuhan yukam, dan kami mulai membuka pintu hati kita satu persatu. Kenapa? Ikut Tuhan. Ketika Tuhan memilihmu, itu kasih karunia terbesar. Jangan saudara ukur dengan jabatan saudara yang sorry ya, yang nanti satu kali kamu tinggal. Ya, uang yang segitu banyak yang satu kali nanti kamu tinggal. Saya ini sedang sedikit dekat dengan satu orang triliuner, bukan miliarder, bukan T, lo ya. Uangnya perputarannya sudah T, tanahnya di mana-mana sampai bingung. Sampai satu titik dia ngomong, hidupku dibawa kemana ya Hen ya? Saya, come on, uangmu sudah T kok, masih tanya ya toh, dibawa kemana? Sini, dibawa ke Tuhan bos ya toh. Terus ini buat apa semuanya? Semua yang aku miliki buat apa? Buat pekerjaan Tuhan loh. Buat apa yang Tuhan mau doakan semua tanahmu. Sertifikat loh sampai 70, 80, sampai lupa punya. Sempat punya tanah di Lampung bro. Saya baru dia ternyata yang di Lampung ini ada di beberapa wilayah. Ya, kamu keren banget orang ini ya. Kok bisa ya? Tanya. Saya mikir, oh ternyata orang yang cari duit terus, cuan-cuan tadi, sampai satu titik ya, buat apa hidup kalau bukan melanjutkan ceritanya Tuhan? Makanya selesai kita menulis cerita hidup kita sendiri, katakan amin. Jangan menulis cerita hidupmu sendiri, karena gini loh, kesuksesan tanpa Tuhan adalah sebuah kegagalan. Kamu boleh sukses apapun, gerejamu boleh sebesar apapun, tapi kalau tidak ada Yesus di sana, kegagalan begitu. Banyak tidak gereja besar tapi tanpa Tuhan. Saya tidak mau jawab sendiri. Ya loh. Saya tidak mau jawab. Yang penting gini, sudah ngerti ada hati Tuhan di sana. Kok ngerti Tuhan kok? Aku mau belajar mengikut Yesus. Itulah kerinduan hatiku. Bukan hanya di sini. Jadi gaya hidup. Saya ngobrol-ngobrol sama sampai saya semangat nonton dia itu seperti nonton kaca saya. Ya. Caranya dia kalau sudah penyembahannya gini dah. Saya tadi wah foto banget ya aku ini gini jangan kok ini ya mirip lah kamu. Saya sepakat bahwa kekristenan itu ngomong tentang lifestyle, gaya hidup, bagaimana kingdom lifestyle itu kamu pegang kemanapun. Ada Yesus di dalam hidupmu 7 kali 24 jam. Ketika apa? Ketika you self sacrifice tadi loh. Pertanyaannya buat saudara malam ini, seberapa dalam kamu mau serahkan hidupmu buat Tuhan? Aku sudah dulu, now. Kemarin saya sebelum berangkat ke sini, Roh Kudus itu ngomong sama saya, aku nggak mau kamu jadi pillar of salt. Atau pillar of salt yang garam, istri Lot. Aku tidak pernah panggil gereja Tuhan menjadi pillar of salt yang hebat dengan kehebatan masa lalunya, kejayaan masa lalunya. Tapi aku memanggil gereja Tuhan untuk menjadi people of salt. Orang yang menggarami dunia, bukan pillar of salt. Ya, jangan bangga. Wah, aku dulu mengalami Tuhan waktu SMP. Ya ampun SMP. Aku dulu waktu SMA. Aku bisa lihat malaikat tingkat 7. Gandengan sama aku.
Aku lihat aku dilawat Tuhan. Nggak ngomong kan kemarin bos, ngomong kan hari ini. Bagaimana ketika di keluargamu, saya yang sudah berkeluarga, di tengah keluargamu ada Yesus nggak itu di sana? Saya biarkan Yesus masuk ke kapalmu nggak? Kau biarkan di kerumunan sekolahmu ada Yesus nggak di sana? Ayo, perlu saudara membiarkan Yesus mas. Simple message saya. Saya bukan ngomong bahasa asli gini-gini, no. Saya cuma ngomong bagaimana dia masuk, dan ketika dia masuk, dia mulai setir semuanya. Dia mulai kanan, yo, kiri ya, itu, datangi dia, doakan dia, kan gitu kan. Itu, sekolah itu, jangkau sekolah itu, sana. Saya kalau ngajari anak-anak mentor saya lepaskan mereka. Tuhan suruhnya apa, yuk jalan aja. Ya, saya bisa salah kok. Ya, kalau Tuhan ngomong sama kamu, yuk jalan aja. Mau kemana? Oh, aku tiba-tiba pengen ke Tegal. Cari uang sendiri, saudara. Dia cari uang sendiri, urunan sendiri, sewa mobil sendiri, pergi ke Tegal untuk apa? Pelayanan sekolah. Tiba-tiba Tuhan bukakan besar di Tegal. Guru-guru agama di Tegal. Oh, yang seperti ini belum pernah ada. Kita mau ada sesuatu yang besar terjadi di Tegal. Saya ngomong, kok bisa ya? Karena ada orang-orang yang ngomong, Lord, I surrender. Bukan di mulut, saudara. Penyerahan hidup kita, Roma 12 ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, a living sacrifice. Saya garis bawahi, living sacrifice, persembahan hidup. Saya kemarin belum sempat bahas ini di pertemuan pengurus. Bayangin, living sacrifice, bukan persembahan yang mati yang Tuhan minta. Coba saudara keluar dari hotel ini, ambil kucing, anjing yang hidup, ikat kakinya, kasih di atas kompor yang menyala. Yang terjadi apa? Ya mesti loro toh. Sudah mudeng data nih. Bingung saya. Ketika ada hewan hidup, anjing hidup dikasih tengah kompor, ya pasti dia kesakitan dong. Masih hidup kok. Ya toh? Sama. Persembahan yang hidup itu Tuhan maunya kita. Ini altar, hidup diikat, sudah di atas altar, bawahmu itu api. Sakit tak? Aduh. Loro. Haleluya. Sakit saudara. Statement kami, kalau kamu belum memberi sampai sakit, mungkin kamu belum memberi. Kalau kamu belum memberi sampai kamu merasakan, oh, ya, mungkin kamu belum memberi semuanya buat Tuhan. Tuhan tidak pernah minta banyak, ya. Tuhan minta semua. Mati. Tuhan tidak pernah minta banyak. Tuhan minta semua hidup kita. Ketika dia mulai masuk ke kapalmu dan Tuhan ngomong, I take it all, aku ambil semuanya. Boleh nggak? Semua tokoh kebangunan rohani, name it, David Livingstone, siapa lagi, Charles Finney, orang-orang hebat itu ya, Smith Wigglesworth, orang-orang yang cuma taunya Lord, do it again. Billy Graham, yang cuma taunya Tuhan masuk ke kapal hidupku dan aku nggak tahu. Tak peduli besok makan apa, tak ngerti besok keluargaku dibawa kemana, aku cuma mau Tuhan. Wah, ini orang-orang gini kah? Bahasanya gini, Paulus itu a man of one thing. Ini lebih dari teroris, saudara. Betulan, kalau sudah ngomong Tuhan hidupku mati buat kamu, ngeri loh orang Kristen itu. Orang itu kalau sudah hidupnya terjual habis oleh kasih karunia Tuhan, hidupnya ngerti orang itu rasanya, pengennya untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak bisa diam, pengen nolong tapi aku belum bisa, pengen bergerak tapi aku belum mampu, pengen melakukan ini tapi aku belum bisa. Makanya Tuhan katakan, ketika aku masuk ke kapalmu, mulai buka ruang-ruang hidup saudara. Tuhan pengen mulai malam ini ya, mungkin Tuhan sudah ada di kapalmu, tapi berapa persen dari ruang-ruang di kapalmu yang kau harus mulai buka buat Tuhan? Ya, saya kasih ilustrasi. Ya, ada perbedaan. Ini ada kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Pernah dengar enggak? Pada perbedaan sekali antara the presence of God and the glory of God. Presence of God itu seperti ini. Presence of God itu seperti ini, saudara, kapal. Ini kapal nih. Ini kapal. Hidup saudara ini kapal. Namanya Victor gitulah ya. Ya. Nama Victor. Haleluya ya. Terus presence of God itu seperti air samudra yang luas. Itu presence of God. Banyak besar sekali. Tapi glory of God, ketika air dari the presence itu mulai masuk di kapalmu dan kapal itu mulai tenggelam, ya, itu mulai sinking, mulai tenggelam ke bawah, itu namanya the glory of God. Banyak orang ngerti the presence of God, tapi hanya sedikit orang yang membiarkan Tuhan masuk. Biar kemuliaan Tuhan itu masuk sampai kau ngomong Tuhan, sampai Yeskiel 47 mengalir kemanapun yang Tuhan mau.
Haleluya. Amin, saudara. Saudara harus belajar ngomong, Tuhan, aku nggak mau cuma presentmu, aku ingin your glory. Aku mau kau masuk ruang-ruang hidup saudara. Ada banyak orang yang ruang keuangannya disentuh, teriak, tidak. Jangan yang ini. Jangan sentuh keuangan keluargaku. Kalau yang mau nikah tuh, jangan sentuh istriku. Udah punya anak, jangan sentuh anakku. Ini ruangan untuk anak, jangan disentuh, Pak. Jangan. Anak saya itu nggak boleh dibawa gereja pagi-pagi. Flu. Anak saya, saudara, jam 4 pagi dari umur berapa bulan ya, saudara? Begitu dokter ngomong boleh dengar suara keras, kira-kira umur 4-5 bulan. Doa pagi sama saya. Setiap pagi tak bangunin. Ibadah kami di gereja itu jam 6 pagi, jam 5 saya udah mandiin dia. Ngajarin anak saya untuk hidup. Anak saya miliknya Tuhan, istri saya miliknya Tuhan, semuanya miliknya Tuhan, bisnisnya miliknya Tuhan. Dan saya mau katakan apa ya? Ada satu kalimat yang ngomong seperti, don't hold anything too tight. Jangan pegang segala sesuatu terlalu erat. Ya, kamu pegang anakmu terlalu erat, kamu pegang bisnismu terlalu erat, kamu pegang masa depanmu terlalu erat, dan Tuhan ngomong kalau nanti aku minta yang terlalu erat itu sakit. Ya, jangan pegang apapun terlalu erat kecuali Tuhan. Amin, saudara. Jangan pegang apapun, biarkan Tuhan, Tuhan, aku mau kau masuk ke kapalku. Yang kedua, ini saya kelamaan di sini, saudara ya. Hijau suwe soalnya ya. Saya dikasih waktu sampai berapa menit nih? Oh, haleluya. Ya. Saya kembali ke Lukas tadi, Lukas 5 tadi. Yang pertama saya lihat, biarkan Yesus masuk ke kapalmu. Biarkan ketika Tuhan pilih engkau itu kasih karunia terbesar. Tuhan, terima kasih kau pilih kapalku, masuk Tuhan, dan aku serahkan semuanya. Nahkoda kapal hidup itu, biar Tuhan saja yang beri. Ayat 5, ya. Ayat 4 ngomong seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang deep. Nah ini loh saudara, penginjilan selalu dimulai dari tempat yang dalam. Katakan amin. Kalau saya ngomong tentang misi keluar, coba going deep, kau akan mendapat ikan yang besar. Karena banyak sekali, saya orang misi, saudara. Banyak sekali program-program misi yang sangat luar biasa menurut saya. Tapi mereka cuma ada di tepi pantai, nggak going deep sama Tuhan. Ya, kami ngalami. Ini karena saya sudah, meskipun saya pertama kali, saya anggap sudah ada keluarga sendiri, ya. Kami ngalami orang-orang yang bahkan belum kami injili terima Yesus lewat mimpi. Wah, bukan satu, bos, bukan satu, banyak sekali. Terakhir ada di belakang gereja kami, ya, bapaknya itu level pendeta yang sebelah sono, ngerti nggak maksudnya? Yang sininya hitam-hitam ya. Level pendeta, malam-malam cewek ini baru doa, dia baru tidur mau doa cara mereka, tiba-tiba dari pintu ada gayangan putih masuk, push, ikut aku. Oh, ikut aku, follow me, nggak mau. Nah iya, nggak mau. Siapa kamu? Dia gaya gitu ya. Besok paginya temu lagi, ikut aku, nggak mau. Ketiga kali temui, ikut aku, nggak mau. Aku nggak mau ikut kamu. Tiba-tiba orang yang berbaju putih itu ngomong gini, kalau kamu nggak ikut aku sekarang, kamu nggak ada gunanya di muka bumi. Ketika Yesus mulai tinggalkan cewek, tinggalkan ruangan itu, dia sesak nafas. Ini yang kesaksian dia loh. Balik, Yesus, dia panggil Yesus, ya betul kan? Dia panggil Yesus, begitu Yesus balik, dia pegang tangannya, dia nangis di kamar itu. Roh Kudus itu adalah penginjil yang terbaik. Ketika hidupmu bersama dengan Holy Spirit, dia akan mulai bergerak dengan caranya. Haleluya. Ya, revival dimulai dari sana. Deep sama Tuhan. Deep kasih jiwa-jiwa, bukan hanya untuk worship. Itu bukan cuma sekedar meluapkan emosi kita. Jangan salah, saudara. Worship itu mendownload apa yang Bapak kita mau. Dan kalau kita ngerti apa hati Tuhan, selalu jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu selalu soul, selalu jiwa-jiwa. Bukan yang lain, saudara. Hati Tuhan ya ada kamu dibuka, ada saudara, ada kita, kan gitu kan. Makanya dia datang, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, dia datang semua karena hatinya buat saudara gitu loh. Hatinya buat kita, buat orang Muslim juga, buat orang Hindu juga. Jadi ketika we worship, kita menyembah Tuhan, kita memberikan ruang buat dia bergerak. Saya percaya Roh Kudus akan turun melakukan perkara yang besar. Kami pernah mengalami waktu 2000 berapa ya? 2008, kenceng-kencengnya kita pelayanan sekolah ya anak-anak. Kira ngerti enggak? Ada kira-kira 6-7 orang di satu sekolah yang ditemui Yesus sendiri. Sampai
Bingung saya jelasinnya. Anak muda pakai seragam SMA-nya. Pak, statementnya dia saya tidak pernah lupa. Saya ditemui sama Tuhannya orang Kristen. Pak, kalimatnya itu saya ditemui sama Tuhannya orang Kristen. Pikiran saya langsung gini, ini orang nggak pernah ke gereja, orang ini orang nggak jelas hidupnya, ditemui sama Yesus. Yang di dalam gereja nggak pernah ditemui, maksud saya gitu. Saya pusingnya, aduh pusing kepalaku, aduh, kepala saya langsung bening, ini piye Tuhan. Tapi itu dialami, 6 orang, 7 orang, sampai kita bikin buku kesaksian ketika tangan Tuhan menyentuhku. Kami ngalami fase revival, mini revival, dimulai dari mana? Anak-anak sekolah jam 6 pagi berdoa, pulang sekolah mereka berdoa, pagi berdoa, mereka sekolah jam 7, mereka datang jam setengah 6, jam 6 mereka sudah buka ruang doa, mereka berdoa. Teman-temannya pulang setengah 2, mereka pulang setengah 3, jam 3, siang mereka berdoa. Itu kenapa kok Tuhan kirimkan lawatan mini revival, saya boleh katakan di kota Solo, karena banyak orang berdoa, menekuk lututnya. Saya mau challenge saudara yang banyak kerja, mau nggak kerja berdoa buat pekerjaanmu? Jangan berdoa buat cuan lo ya. Berdoa buat jiwa-jiwa temanmu yang belum mengenal Tuhan di sana. Datang tangisi mereka. Tuhan, aku urapi kursi ini supaya ketika nanti duduk ada lawatan Allah. Haleluya. Udah ya, aku mulai siapkan yang terbaik. Aku mulai datang dan aku mau going deep sama Tuhan. Aku mau belajar. Karena gini loh saudara, saya tahu, saya tidak akan baca nanti kelamaan. Satu kali Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Tahu ceritanya enggak? Yang ngomong ini seorang pelacur. Seorang pelacur orang Samaria enggak jelas hidupnya, dia ngomong, kamu ya, aku ini bukan siapa-siapa yang ngomong, kamu mulai sekarang jadi penyembah-penyembahku, betul ya? Jadilah penyembah yang benar. Kalau sudah baca Alkitab, setelah dia orang itu jadi penyembah, orang Samaria, wanita Samaria pergi masuk ke Samaria dan dia menobatkan banyak orang. Nanti ceritanya enggak? Hampir satu kota itu geger karena pertemuan wanita Samaria dengan Yesus yang hanya 10 menit. 10 menit mengubahkan dia from worshiper, from nothing jadi worshiper sampai jadi revivalist, saudara. 10 menit loh. Sampai satu kota itu berubah. Tapi kepentingan ini loh, ketika kau mengalami deep worship, bagaimana kau api belas kasihan Tuhan. Wah, ini loh. Saya mau cerita, api belas kasihan, saya mau spesifik di sana. Api belas kasihan itu kemudian nonton orang lain itu nangis, saudara. Satu kali, saya nggak tahu kalau di Lampung ada orang kampung, ada satu orang meninggal itu bendera apa ya biasa ya? Kuning. Kalau di Jawa merah. Satu anak kami dapat lawatan Tuhan di sekolah, api belas kasihan Tuhan. Kemarin sebelum saya berangkat ke sini, saudara, kami doa malam sampai jam jam 1 malam lah. Ya. Ada satu anak dapat lawatan api belas kasihan Tuhan. Dia nangis, dia lihat orang itu seperti sakit banget gitu. Belas kasihan itu bukan kasihan loh ya. Kasihan ya, masuk neraka ya. Bukan, itu hati Tuhan yang terempartasi yang sampai ketika satu anak kami pulang naik angkot, dia nggak ngerti siapa yang meninggal. Jadi di depan kampung, siapa nggak tahu kampung mana, dia lihat itu bendera orang meninggal di Solo. Dia bisa nangis di angkot. Tuhan, orang itu belum kenal Tuhan. Siapa yang meninggal? Siapa itu Tuhan sudah masuk? Ada Injil belum yang diberitakan? Sudah, orang itu masuk surga. Sopir angkotnya sampai takut, saudara. Sopir angkot itu anak muda ini ngapain? Ya, nggak bisa berhenti. Setiap ketemu orang ngomongnya Yesus. Setiap ketemu orang ngomongnya masa depan bersama Yesus. Pokoknya semua tentang Yesus itu api belas kasihannya nggak pernah bisa di stop. Karena itu hati Tuhan sendiri, saudara. Biarkan itu, saudara ngalami itu, saudara. Makanya kau tidak akan jadi orang yang sangat skeptis dengan kanan kirimu, nggak mungkin. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, going deep. Kau masuk lebih dalam sama Tuhan, saudara akan melihat orang lain beda. Kau akan honor, kau akan menghargai kanan kiri saudara. Kau akan menghargai bahkan orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Kau akan honor orang. Jadi saya paling nggak suka. Saya ini orang Chinese, saudara. Orang Chinese, ya, tidak kelihatan dari mata saya, toh. Nah, ya, saya paling nggak suka orang rasis, sorry. Saya paling nggak senang orang apa? Rasisme itu bukan hati Tuhan, percayalah. Rasisme itu bukan hati Tuhan. Saya boleh ngomong apapun tentang ayat firman Tuhan. Kalau mengerti ayat ini, tapi saya mau katakan di mimbar ini, di tempat ini, rasisme itu bukan dari Tuhan.
Karena Tuhan yang cinta orang Jawa, Tuhan cinta orang Papua, Tuhan cinta orang India yang kuci-kuci hutahe, ya. Tuhan cinta orang Pakistan, Tuhan cinta semuanya. Betul nggak, saudara? Kalau kita pilih-pilih, kamu orang Papua, kamu orang ini, kamu orang ini, ya. Memang mengasihi mereka nggak gampang. Tadi saya ngomong sama Santo banyak panjang lebar. Tapi kita dilatih Tuhan bagaimana, you go, ayo belajar untuk power evangelism, saya boleh katakan lewat doamu, ya. Hatimu terbakar mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ketika kau menjerit sama Tuhan, tiba-tiba ada sesuatu yang besar. Ikan itu, kita tidak pernah dipanggil jadi pemancing manusia. Kita dipanggil jadi apa? Menjala. Itu langsung banyak apa sedikit, sudah? Banyak. Mancing satu jatuh, ya. Tuhan panggil kamu jadi penjala, bos. Lemparkan jalamu ke sebelah kanan, lemparkan. Mulai sekarang, mulai malam ini harus berpikir bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup sekarang, kau harus mulai kerjakan itu baik-baik. Tuhan, aku mau ke kiri. Setuju nggak Tuhan? Ya. Boleh nggak aku berdoa buat dia? Mau nggak aku mengerjakan ini? Saya harus belajar untuk Tuhan. Aku mau going deep. Nah, going deep ini banyak orang nggak mau. Sudah pikir dengan semua program penginjilanmu, kamu bisa memenangkan banyak orang, belum tentu. Mujizat terbesar itu bukan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terbesar adalah perubahan hati. Bagaimana kau mengubah hati orang tua? Saya mau tanya. Susah. Bukan kita yang mengubah mereka loh. Tuhan yang bergerak. Kau berdoa dan Tuhan yang bergerak menemui mereka. Haleluya. Betul ya? Ada satu hamba Tuhan lagi di Solo. Nanti kalau Santo ke Solo saya mau kenalkan. Ya, hamba Tuhan ini sholat tahajud. Ya. Dia berdoa. Oh, udah ada di Berita Mujizat TV ada. Berita Mujizat TV itu pelayanan kami juga ada di YouTube, ya. Dia udah kesaksian di sana. Namanya Pak Daud Rebu. Jadi David Wednesday bahasa Inggrisnya. Ya. Namanya Daud Rebu, kalau saya ketemu dia David Wednesday, ya. Sampai sekarang masih panjang segini. Dia berdoa ketemu Yesus. Pelayanan pertama dia apa? Dia langsung jadi pendeta. Sampai hari ini jadi pendeta loh. Pelayanan dia pertama mandiin orang gila. Mau di sini? Minggu depan kita agendakan. Kita sikat semua orang gila di kampung. Haleluya. Ya betul. Tapi ketika ketemu Tuhan, sudah membiarkan Tuhan masuk ke bolku, ada panggilan Tuhan yang ilahi. Silakan, tidak terbayang. Betul. Ketika kau going deep, kau masuk, kok Tuhan, kok orang gila ya? Tuhan kok anak SMA ya? Tiba-tiba kau lihat marketplace Tuhan, kok orang ini ya Tuhan, yang Tuhan taruh di hatiku. Kok dia musuhku sendiri Tuhan, musuhku sendiri Tuhan. Satu anak mentor saya di Jogja, dia ada pelawatan Tuhan, pengen bangun rumah kasih manaim khusus orang-orang gila. Betulan, kami sedang ngerintis di Jogja. Jadi kalau ada orang gila, tolong kirim ke kami, kirim ke Jawa. Betulan, saya nggak ngomong, saya bergabung. Kami sedang ngerintis, sedang cari rumah kontrak untuk ngumpulin orang-orang gila. Kenapa ada satu orang dapat hati Tuhan, dia ngomong gini, kasihan kok. Kenapa? Di dunia hidupnya seperti itu, tulang dimakan, semua dimakan, jiwanya merana, nanti mati masuk neraka lagi. Di sini sudahlah, dia bilang nggak apa-apa, yang penting rohnya masuk surga. Haleluya. Dilayani betul sampai sembuh. Waduh, saya kalau ngeliat pelayanan dia sampai gede-gede, ada orang sakau narkoba dah, dibawa masuk ke kamar mandi, mandiin ya, mandiin, keluar embernya dikasihkan kepala. Allah, haleluya. Embernya dikasihkan kepala. Setiap pagi dan dikasih obat. Obatnya cuma Alkitab, baca firman. Sembuh loh. Sembuh. Namanya Randy. Baik pakai Alkitab. Kalau ada yang namanya Randy, maafkan saya. Haleluya. Sembuh, betul-betul sembuh. Betul-betul waras suapnya istri sekarang. Tapi ada orang yang terpanggil mulai dari Yesus masuk ke kapal, mulai dia melangkah, membuka pintu-pintu hatinya, mulai going deep, ada arahan dan destiny Tuhan yang mulai diarahkan, tiba-tiba ada aja. Orang gila. Kami di Solo juga punya orang banyak, adopsi bayi-bayi. Bayangkan, orang ngomong, saya belum nikah waktu itu, 2015. Mami saya adalah orang yang diadopsi dari Cina, ya dulu keturunan China, totok gitulah ya. Dia diadopsi sama orang Solo, Chinese Solo, ya.
Ketika mami saya meninggal 2001, kakak saya itu di mimbar ngomong kita harus meneruskan, ada dapat ayat di Amsal, mengenang orang benar itu harus kita lakukan. Bukan berdoa buat orang benar, tapi mengenang ceritanya dan melanjutkan cerita orang-orang yang sudah mendahului kita. Terus di sana katakan kita akan mulai rumah kasih Rosetti. Rosetti itu namanya mami saya. Bagaimana kita mulai kumpulkan, mulai adopsi bayi-bayi. Pertama kita waktu nekat juga, kau udah masuk dalam di kedalaman tuh. Hadirat Tuhan. Seringkali Tuhan tuh nyuruhnya kita di luar nalar ya. Kebetulan saya ngalami kok, saya jujur sama saudara. Belum dapat bayi satu pun Pak Sando. Tiba-tiba Tuhan ngomong 2013 kontrak rumah. Cukup jekan loh tuh. Uang mepet ya. Ya, semua mepet suruh kontrak rumah. Jalan. Kita kontrak rumah ya benar. 2 tahun rumahnya kosong. Haleluya. Salah dengar ya. Ini salah dengar, udah pasti ini salah dengar. Tapi Tuhan itu ajaib. 1 bulan sebelum kontrakan itu habis, ada teman dari Surabaya telepon, ada 1 anak bayi dibuang di toilet di Surabaya. Mau nggak dikirim Solo? Nggak usah tunggu, rumahnya sudah ada. Bawa Solo ya. Dari 1 bayi, ada yang mau dijual, mau dibeli. Wah banyak lah ceritanya banyak. Sampai sekarang ini kira-kira punya 15 bayi. Mimpi saya punya mimpi 300. Dan bayi itu nggak boleh diadopsi orang lain loh, hidup sama kita loh. Nggak boleh diadopsi. Saya pengen nggak boleh, harus sama kita. Karena saya nggak mau ada human traffic dan lain sebagainya yang dipikir penjualan manusia, penjualan bayi, nggak mau. Karena memang kita tugasnya untuk mengasihi, mengadopsi mereka. Sekarang ini kami nggak kehilangan kehabisan pemain musik di gereja. Kenapa? Karena anak saya yang pertama kali 2015, sekarang umurnya sudah 8 tahun, 9 tahun. Sudah mulai belajar piano, haleluya. Bayangkan kalau anak saya 300 gitu ya. Luar biasa. Anaknya berapa kok? 300. Mantap saudara. Haleluya. Saudara ketawa, setiap hari nangis Tuhan, mame piye. 1 hari ya bayi 1 ya mau gampang, bayi 2 nggak 15 ya. Beras habis, susu habis, dengkul lah, berdoa lagi. Tuhan tolong, begitu. Tapi harganya mahal 1 jiwa tuh. Ya ekor 2000 ekor babi loh. Ya kalau kita ngomong 1 jiwa berapa? Mahal harganya 1 babi itu harganya. Gak bisa beli kita. Apalagi babi-babi Papua. 1 babi bisa 50 juta, 60 juta, kali nolongnya kuarang tenan gitu. Betul ya, nggak bisa. yang bisa bahasa saya mesti ketawa. Saya memang seperti ini, sorry ya. Sorry ya. Ya, saya berdoa gini loh, kalau kau masuk ke dalam tiba-tiba, Roh Kudus akan tuntun. Itu loh, tetanggamu yang sebelah kiri, datangin. Gak usah macam-macam, kasih roti aja juga. Datang udah Tuhan kasih roti. Tiba-tiba dengan rotimu tuh Tuhan bekerja, kan gitu loh. Kita dapat penginjilan itu nggak perlu lihat hasil akhir dulu. Kita pikir nanti hasil akhirnya gimana ya kok. Tugasmu napul, menceritakan kebaikan gospel Injil Tuhan melalui hidupmu, melalui apa yang kau lakukan. Setuju katakan amin. Hasil akhirnya Tuhan nanti yang urus. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kan itu kan firman Tuhan. Ada waktunya mungkin 1 orang itu pernah ketemu saya. 3 bulan lagi ketemu Trio. 5 bulan lagi ketemu Santo. 1 tahun lagi ketemu Rudi. Waktu ketemu Rudi, orang itu baru ngerti siapa Tuhan. Gitu loh. Ada proses yang tidak langsung sadar. Kita pengennya cepat orang Kristen ini. Tapi kita belajar untuk Tuhan tuntun aku gitu. Jalan aku. Mau kemana? Dan saya berdoa malam ini, api belas kasihan itu sudah tangkep banget. Hidup itu nanti bukan berapa duit yang kamu punya di muka bumi. Saya ingat satu cerita Alexander the Great. Siapa ngerti cerita itu enggak? Alexander the Great adalah orang yang paling kaya, pinter. Di tengah kematiannya dia ngomong sama anaknya, nanti kalau aku mati, nanti kalau aku mati, tolong di peti matiku itu kasih semua ijazahku. Wah, masuk akal, aku udah bawa pulang. Yang kedua, tolong semua uang, sertifikat, emas, perak dikasih keliling di peti matiku. Alexander the Great. Ya, yang terakhir ngomong, dia ngomong wasiatnya gini, yang terakhir, nanti kalau sudah gitu, aku minta peti mati, yang kanan kirinya ada lubangnya. Keluarkan tanganku seperti ini. Supaya orang dunia tahu, kepandaianku, uangku, semuanya tidak aku bawa kemana-mana.
Pada akhirnya kan nanti kita di sana, saudara. Haleluya, betul ya? Wah, ini kalau ngomong benar ya, ya betul, saudara. Ya. Satu kali kan kita akan seperti ini, ku tak membawa apapun oleh sebab itu lakukan apa yang Tuhan mau gitu. Satu jiwa bertobat, surga bersuka cita. Amin, saudara. Oh ya, perubahan temanmu hati, saudara, nggak bisa dicuri. Itu hal-hal yang nggak bisa dicuri. Sukacita itu dari dalam hidup kita yang betul-betul ini loh. Kita membiarkan Roh Kudus mulai masuk. Ketika Tuhan masuk, kau ingat nama, misalnya tiba-tiba kau ingat nama teman SMP-mu, dan ini loh, saudara, saya ngajari anak-anak saya, tempel di fotonya di kamarmu, ya, doakan dia setiap hari, doakan dia, bawa dia di hati saudara, dan tiba-tiba ada waktunya untuk kau berjalan. Dulu di New England, bukan di England, di Inggris ada sebuah movement namanya New Generation. Ceritanya gampang, berikan sesuatu yang simple buat teman-temanmu, gitu aja. Ada yang tiba-tiba mau bunuh diri nggak jadi, karena apa? Di dalam coklat itu ada tulisannya, ada masa depan buat kamu. Dia bagi seluruh sekolah. Ada anak yang sudah mau bunuh diri, dapat cerita itu nggak jadi bunuh diri. Coba, Tuhan itu di surga, kita itu kaki tangan Tuhan di bumi. Amin. Kau harus mengerti hatinya Tuhan. Aku pengen melakukan apa yang kau mau. Biar coba Tuhan rindu untuk kau mulai bergerak dan kau mulai berjalan satu demi satu. Kenapa orang sulit kakinya berat? Karena kamu nggak pernah masuk ke dalam air. Saya ulang, kalau kamu kakimu berat, kamu nggak pernah go deep with the Lord. Makanya kamu jadi orang yang sangat egosentris. Kekristenan hari-hari ini sangat egosentris. Semua tentang aku. Tuhan hidupku, Tuhan pekerjaanku, Tuhan anakku. No. Kita bukan egosentris. Kita harus jadi orang Kristen yang kristosentris. Apa yang Tuhan mau itu yang aku mau. Kalau hati Tuhan jiwa-jiwa, oke. I deal with it. Aku akan jalan bersama dengan itu. Amin, saudara. Bukan tentang kita lagi. Hidupku bukan milikku lagi. Hidupku bukan milikku lagi. Saya belajar untuk Tuhan. Kunci api yang besar itu bukan yang lain. Seberapa saudara membuka pintu hati saudara, seberapa engkau mulai masuk ke dalam lautan hadirat Tuhan, semakin besar saudara masuk, semakin kuat api Tuhan, semakin besar api Tuhan dalam hidupmu. Saya ingat satu kali ada seorang anak nangis-nangis di hati saya. Kok nangis seperti orang gila loh, datang di lawatan Tuhan nangis kok. Kalau kita mau Indonesia, korbannya harus sebesar Indonesia. Saya langsung ngeleng. Korban sebesar Indonesia itu seperti apa besarnya kan gitu kan? Kalau kita mau Lampung, untuk Tuhan, ya korbannya harus sebesar Lampung. Ya toh, Tuhan maunya apa buat Lampung? Kan kita pengen revival terjadi, penjara kosong, pelacuran berhenti, kan gitu kan ya? Orang revival kan selalu ngomong seperti itu, pelacuran berhenti, penjara kosong, kriminalitas turun, polisi nggak punya kerjaan. Terjadi di zamannya revival yang masa lalu. New England terjadi. Kenapa? Merosot, diterusur. Kadang ada orang-orang yang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ajaib lah. Orang yang betul-betul masuk ngerti hati Tuhan, berdoa satu-satu untuk apa yang Tuhan mau. Dan saya challenge saudara malam ini, di tempat kerjamu yuk, dimulai ya. Di tempat kerjamu masing-masing, datang lebih pagi. Tuhan urapi semuanya, doakan dan mulai. Ada dorongan Roh Kudus, kau bicara sesuatu kepada temanmu, duit. Saya percaya, nanti kita berdoa setelah ini, kita impartasi. Kalau ada api belas kasihan dalam hidupmu, saya jamin kamu tidak akan bisa diam. Kamu akan lari seperti orang gila. Pak ngelari Tuhan, pengennya ketemu teman, pengennya ketemu dia, belum selamat. Otaknya cuma gitu aja, hatinya cuma hati Tuhan itu aja, nggak pengen yang lain. Makan pun lupa. Saya ngalami deh, sampai jam 2 pagi kita mentoring, doa pelepasan jam 2 pagi yang ngalami. Jam 1 pagi doa, ada seorang kena LGBT, Pak Dua ini, cowok, namanya Nathan. Tapi, gitu lah. Natania. Doa gua jam 2 pagi dalam namanya itu, keluarnya cewek. Wah, waduh nih, kantor kita di kampung ya. Kamu ya ampun Tuhan, gimana nih ya? Yang kita doa. Selesai dari sana, dia ngomong namanya saya ganti jadi Paul. Namamu bukan lagi Nathan, ya terlalu lama ini. Ya. Karena Nathan jadi Natania, ya. Kamu jadi Paul. Hari ini dia jadi Paulina.
Udah saya ganti nama sekarang ini apa? Paulina, haleluya. Rambutnya panjang melambai, oh haleluya. Kok bisa? Orang yang ngomong aku going deep Tuhan, aku going deep, tapi nggak pernah membiarkan continue, saudara. Di proses Tuhan itu bukan hari ini aja. Tapi belas kasihan Tuhan itu akan menuntun saudara sampai terus menerus dan memurnikan saudara sampai yang saudara mau itu cuma apa yang Tuhan mau, gitu aja. Ceritamu seperti apa? Aku ini cuma pensil, kamu penulisnya. Gitu loh. Oh tiba-tiba kamu yang masih bujangan ini, Tuhan mulai nulis. Istrimu yang itu, Tuhan jangan dong, terlalu gendut. Itu istrimu yang sebelah kanan, Tuhan itu. Satu, nikah umur 37 bukan gara-gara kurang ganteng loh, jangan salah loh ya. Pak ini Pak Santo 39, haleluya. Piala bergilir dia yang pegang, haleluya. Saya 37. Kenapa? Saya pikir wah nanti cari istri yang gini ya, yang bisa gini, yang bisa kerja karena saya hamba Tuhan ini tak manusia ya. Tuhan ngomong tinggal semua itu loh, yang itu loh. Itu anak mentormu sendiri. Ya sebelah kiri itu yang kamu harus jalan. Ya sudah, karena kadang-kadang kita tuh pengen nulis cerita hidup kita sendiri yuk. Ngeyel gitu loh orang Kristen itu. Ya ngeyel itu orang Joshua Boyo ngeyel. Mendung di kandani ya. Jangan ngeyel. Udah selesai udah. Tapi kalau kita ngomong Lord, I surrender. I follow your road. Aku ikuti jalanmu. Berapapun harganya aku jalan. Aku masuk ke dalam hatimu, mulai ngerti, mulai nulis cerita hidupmu sama Tuhan. 1 jiwa kamu menangkan, 2 jiwa kamu menangkan, 1 anak kamu muridkan, 2 anak kamu bapai. Tiba-tiba cerita hidupmu akan menjadi sangat bergairah. Luar biasa, ada gairah yang sulit dikatakan, tapi betul-betul ada sesuatu yang meledak dalam hidup saudara. Karena supernatural ini penting. Saudara, gerejamu gereja supernatural. Saya lihat dari saudara menyembah tadi, oh ya, cocok ini ya. Betul-betul saya mengalami ada sesuatu yang intimacy ada di tempat ini, tapi you need fire, you need betul-betul yang sesuatu bukan hanya di tempat ini, you need to go. Firman Tuhan saya, murid-murid itu ngomong pergi jadikan semua bangsa muridku, tapi setelah itu ngomong apa? Tunggu di Yerusalem, betul nggak? Jangan pergi tanpa Roh Kudus, maksudnya gitu. Jangan keluar tanpa Roh Kudus. Kamu bisa keluar tanpa Roh Kudus, kamu tidak akan dapat ikan apa-apa. Kamu pergi with me dengan Roh Kudus, tunggu aku. Shocking seperti tadi, mencari Tuhan, doakan satu-satu, kamu keluar lakukan sesuatu dengan hati Tuhan, beda hasilnya. Ada ledakan yang besar, ada sesuatu yang besar. Makanya jangan nulis cerita sendiri. Ya, saya tutup dengan sebuah cerita dan saya akan berdoa. Satu kali ada seorang hamba Tuhan bernama David Livingstone. Sekarang ini pelayanan dia dilanjutkan oleh Eddie Baker. Dulu ada Rehab Bonke di Afrika, ya, telah meninggal juga. Dan Daniel Kolenda. Ada lagi Eddie Baker yang ada di Afrika. Tapi salah satu hamba Tuhan namanya yang memulai semuanya bernama David Livingstone. David Livingstone ini orang hebat, penginjil hebat, semasa hidupnya 2 juta orang dimenangkan. Keren nggak? Keren bos. Tapi hidupnya bos, Rudi, ya, sininya dimakan singa, kakinya pincang, istrinya mati gara-gara malaria, ya. Dia sendiri kena malaria, kurus kering. Satu kali dia dipanggil khotbah di salah satu universitas di US, di Amerika. Dia pikir, wah ada orang hamba Tuhan besar, David Livingstone mau datang. Dia pikir akan naik Alphard dengan jas dan jalannya seperti ini. Haleluya. Mahasiswa nunggu semua. Tidak ada yang datang, keluar dari mobil biasa butut. Seorang kakek-kakek bawa tongkat pincang. David Livingstone. Dia belum ngomong lawatan Tuhan satu kampus. Kenapa? Karena hidupnya dia berbicara lebih daripada mulutnya dia. Ya, hidupnya ngomong, dibaca surat terbuka. Oh ini. Nah orang hebat ini akhirnya mati juga. Ya orang sehebat apapun pada akhirnya mati juga sih. Ya. Dia mati dan di penguburannya ini, wah orang hebat, pendeta besar, banyak yang datang. Orang nangis di makamnya dia selamatkan aku, dia sudah impartasikan api, nangis. Tapi ada satu cerita yang saya mau share saudara. Semua yang datang layat itu pada pulang ada satu kakek tua yang nangis di makamnya David Livingstone seperti orang gila. Dia teriak-teriak, dia gulung-gulung nangis seperti orang gila. Ada satu anak muda ngomong sama kakek ini, kakek, kenapa kakek menangis seperti orang gila? Kenapa kakek menangis seperti orang gila? Bukankah David Livingstone sudah ada di surga? Tidak ada sakit penyakit, sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Jawaban kakek ini dengar baik-baik.
Dia nangis, dia ngomong, anak muda, aku tidak pernah menangisi David Livingstone. Loh, kenapa kek? Aku sedang menangisi diriku sendiri. Terus anak muda ini tanya lagi, kenapa kek? Kenapa kakek menangisi dirimu di makamnya David Livingstone? Jawabannya heran. Because David Livingstone, he lived and he died for something. I live for nothing. Dia sadari hidupnya bukan untuk apa-apa. Ketika umurnya sudah 80 tahun, kulit sudah keriput, rambut sudah putih, jalan sudah tidak bisa, baru sadar bahwa hidupnya nothing, bukan something. Jangan sampai loh ya, Thor. Ya, jangan sampai. Saya mau katakan, nanti umurmu akan tua. 70-80 tahun, kamu seperti kakek ini loh. My life nothing, hidupku sia-sia. Saya mau ingatkan saudara, ya, cerita ini bagi saya sangat menginspirasi karena hidup saya buat Tuhan. Saya mau belajar untuk Tuhan, hidupmu apa? Aku mau. Dan saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara ngomong, Tuhan, aku mau apimu. Saudara mau api kebangunan rohani. Kau mau sesuatu yang besar terjadi. Kau mau impartasi api. Sekali lagi, yang satu kena api Tuhan, yang satu biar bisa enggak, diam-diam aja, sangat bisa. Yang satu mengalami lawatan Tuhan, yang satu enggak mengalami apa-apa, sangat bisa. Bergantung dari seberapa besar kamu buka ruang hatimu, seberapa besar kamu surrender, seberapa besar ngomong, Lord, bagianmu, aku nggak bisa apa-apa. Tuhan, aku mau, ini korbanku buat Tuhan. Tadi yang WL tadi saya diberkati dengan WL kesaksiannya tadi bagi saya, that's sacrifice. Ya, Mas. Namanya apa? Jojon. Bang John. Nah, saya diberkati. Wah, saya lihat bisa merasakan I feel the heart. Ketika dia saksiin, I feel the heart. Karena urapan itu di hati ya. Urapan itu selalu in the heart. Jadi ketika sudah melepaskan sesuatu, saya berdoa, ada sesuatu yang dilepaskan di tempat ini. Saya berdoa, ya, ketika nanti api Tuhan diturunkan di tempat ini, mungkin ada orang yang biasa aja, tapi ada orang yang akan ngomong, Lord, terus aku nggak bisa berhenti lagi. Saya ngalami Tuhan berkali-kali. Jadi doain hamba Tuhan berkali-kali doa saya. Api saya sudah naik turun jauh. Coba pikir saya tuh on top terus. Nah, saudara, saya juga pernah mengalami masa-masa down hidup saya. Tapi ketika saya sedang down, saya Tuhan kirimkan nabinya. Terakhir yang datang, kalau kamu tahu Joshua Paul tiba-tiba datang, my man, dia ngomong, yang kamu lakukan orang lain tidak bisa lakukan, you have to do it. Saya nangis, saudara, karena saya ingat sebuah penglihatan waktu saya muda. Ada sebuah penglihatan bahwa ada banyak orang di penjara, anak muda sekolah di penjara, semua penjaranya besar, saya di luar penjara bawa kunci, saya jalan-jalan sama singshot. Ada orang marah sama saya, Ko Henry harus buka pintu itu penjara. Banyak orang yang terbelenggu dengan narkoba, banyak orang yang terkena seks, bahkan orang yang kepaikan sama orang tua. Buka. Dan saat itu kita mulai buka satu-satu, kita mulai layani satu-satu, doa pelepasan satu-satu. Dan lawatan Tuhan terjadi besar. Saya berdoa malam ini, saudara, tiba-tiba ada sesuatu yang membuka hatimu. Kau ingat orang tuamu yang masih belum kenal Tuhan. Saudara tahu nggak orang tuamu mau kemana? Saudara ke surga, orang tuamu kemana? You know? Kau nggak ketemu loh di sana loh. Kau nggak ketemu loh, saudara. Nanti kalau kita selesai, kita nggak ketemu sama orang tua. Sorry tuh sih. Saya harus ngomong apa adanya. Makanya itu hati kita tidak ada waktu untuk istirahat. Ini waktu-waktu akhir. Ayo kerjakan, saudara. Kerjakan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Masuk. Kalau kau belum ngerti Tuhan maunya apa, buka pintu hatimu, biarkan Yesus masuk dan mulai. Biarkan dia mengendarai kapal saudara. Dari sana tiba-tiba cerita Tuhan itu terbentuk. Dari satu hari, kedua hari, ketiga hari, orang akan mengalami Kristus melalui hidup saudara. Amin. Saya tahu lagunya itu enggak? Beri api, beri hujan. Enggak tahu pasti. Saya tahu pasti, sudah enggak tahu. Boleh pemain gitar? Kamu bisa lagunya enggak, bos? Siap. Lagunya gampang. Guru gitar pasti bisa lah. Ini soalnya nggak bisa main piano juga. Saya bisa, tapi pianonya di sana. Nggak, saya rindu saudara untuk belajar untuk mulai ngerti gitu ya. Kalau tadi Santo selalu ngomong gini, kita ingin api yang sama. Saya mau katakan bukan api yang sama, tapi api yang lebih besar bahkan. Saya nggak bisa impartasikan apa-apa. Tadi waktu duduk di sini ya, saya ingat sebuah cerita gini. Hutan yang lebat itu hanya dibutuhkan satu percikan api kecil. Lampung yang besar ini hanya dibutuhkan sedikit percikan api untuk dibakar. Saya ulang berkali-kali. Lampung ini besar, kerjaannya banyak. Sebenarnya cuma gereja yang masih berjuang.
Saya pikir, aduh, di gereja masih berjuang. Tapi saudara jangan batasi Tuhan. Api yang kecil dari tempat ini bisa membakar lampung yang besar. Saudara percaya nggak? Saudara yang nggak di gereja ini harus percaya dong. Saudara percaya nggak? Amin, saudara. Pasti terjadi. Kemarin saya cerita pelayanan saya mulai 7 orang. 7 orang. Tapi dengan deep longing. Masuk ke hadirat Tuhan, doain satu-satu, datangi, mentori, datang jalan, penginjilan di jalan, bagi nasi. Selama COVID, setiap hari kita bagi nasi keluar. Orang-orang pakai jilbab, semua kita kasih mereka makan. Kita kasih mereka makan. Kita doakan mereka di jalan-jalan, di tempat-tempat tidur, di pinggir-pinggir, doain tumpang tangan sama anak-anak kita. Kenapa bisa? Karena mereka punya hati yang ngerti hatinya Tuhan. Mereka bergerak di dalam. Mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Oh haleluya. Saya berdoa, saya ngerti nggak? Hanya butuh beberapa orang aja untuk meresponi Tuhan. Tuhan mulai masuk. Kamu masuk ke kapalku, biarkan engkau mengerjakan bagianmu. Lagunya ngomong sambil lagi ya. Beri api. Nah, bisa nggak? Seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapan. C aja. Dia bangun berdiri, kita berdoa.